Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Yo, halo teman-teman, selamat datang kembali di Infusion Learning. Jadi kali ini kita akan fokus membahas soal-soal asli TIU. Ini sebagai persiapan bagi teman-teman kita yang akan menghadapi SKD Sekdin atau Sekolah Kedinasan ya, tahun 2022. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, kemarin itu Menpan RB mengeluarkan Permen nomor 93 tahun 2022 terkait dengan nilai ambang batas atau passing grade SKD Sekdin, teman-teman. Nah, di sana dituliskan bahwa untuk TIU, ini khusus TIU, passing grade-nya itu 80, teman-teman. Dari 35 soal, itu berarti teman-teman harus menjawab benar minimal 16. Dan ini sebenarnya kurang dari 50% soal yang ada, teman-teman. Oleh karena itu kami merasa bahwa ini mudah, teman-teman bisa, kami yakin dengan banyak berlatih dan mempersiapkan diri dengan baik itu bisa dilampaui. Ya, salah satunya tentu saja belajar bersama kami di sini. So, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini bisa berkembang. Nah, sebelum membahas soal-soal yang ada, seperti biasa, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu soal-soal berikut ini. Oke, soal nomor 1, katanya kita disuruh menentukan nilai dari 1/4 dikali 164, kemudian ditambah 4 dibagi 0,25, teman-teman. Nah, ini adalah soal numerik, jadi hitung cepat. Nah, kalau menemukan operasi aljabar seperti ini, teman-teman, maka yang didahulukan itu adalah bentuk perkalian dan pembagian ya. Nah, bagaimana jika perkalian dan pembagian itu saling berurutan? Maka kita kerjakan dari sebelah kiri gitu. Jadi kalau kali duluan ditemui, maka kalinya dulu yang diselesaikan. Nah, untuk soal ini mudah, teman-teman. Kita bisa kelompokkan yang ini perkalian dan pembagian ini. Nanti hasilnya baru dijumlahkan. Nah, kalau begitu tinggal kita selesaikan. 1/4 dikali 164 itu kan sama saja 1 dikali 164. Jadi nanti hasilnya adalah 164 baru dibagi 4. Oke, kemudian ditambah 4 dibagi 0,25 itu bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. 0,25 itu sama dengan 1/4, teman-teman. Nah, karena di sini bagi itu bisa kita rubah menjadi bentuk perkalian supaya lebih mudah. Akhirnya kita peroleh 164 dibagi 4 ditambah nanti jadi 4 dikali 4/1. Tinggal kita balik pembilang dan penyebutnya. Nah, sekarang tinggal diselesaikan baik-baik, teman-teman. 164 dibagi 4 berapa? 16 bagi 4, 4 ya. 4 bagi 4, 1. Oke, ditambah 4 kali 4, 16. Nah, 41 tambah 16 berapa? 57. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah Charlie. Ini mudah ya. Ya, karena soal-soal hitung cepat seperti ini memang perlu banyak latihan, teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini adalah soal deret bilangan. Jadi untuk TIU itu soal deret bilangan selalu muncul, teman-teman. Nah, bagaimana mengerjakan soal deret itu sebenarnya ada banyak cara dan ini diperlukan latihan yang banyak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sering mengerjakan soal pola deret, maka teman-teman akan mudah melihat pola yang ada. Nah, untuk soal ini kita bisa coba-coba dulu. Jadi saya tulis ulang, teman-teman. 6, kemudian 2, 5, 10, 6, 9, 18, 14, terakhir 17. Yang ditanyakan adalah bilangan selanjutnya. Nah, kita bisa coba dulu untuk masing-masing bilangan ini sebenarnya yang terjadi apa. Jadi contoh 6 ke 2 ini itu kan sebenarnya dikurang 4 ya. Kemudian 2 ke 5 ini ditambah 3.
5 ke 10 ini kan dikali 2 ya. Nah sekarang kalau dari 10 ke 6 itu dikurang 4, 6 ke 9 itu ditambah 3. Dari sini kan ada pola yang bisa kita lihat teman-teman ya. Kurang 4 tambah 3, kurang 4 tambah 3. Sekarang kita lanjutkan dulu. Kalau 9 ke 18 itu dikali 2. Kan polanya sudah kelihatan. Kalau 18 ke 14 ini juga kurang 4, ini tambah 3. Berarti nanti dari sini ke situ tinggal dikali 2. Berarti 17 dikali 2. Hasilnya adalah 34. Jadi untuk soal nomor 2 ini mudah, jawabannya adalah bravo. Oke. Jadi untuk pola deret teman-teman itu memang diperlukan banyak latihan karena bentuknya tidak seperti ini, bahkan ada yang bertingkat ya. Kalau bertingkat itu teman-teman harus menemukan pola lagi dari bilangan-bilangan yang ini. Itu. Bahkan ada juga yang sampai bertingkat 3. Teman-teman menemukan kembali pola-pola yang ada di sini dan seterusnya. Oke, saya kira cukup untuk pola bilangan. Kita pindah ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3 katanya suatu deret B, M, N, D, O, P, F, Q, R. 3 huruf berikutnya adalah huruf-huruf apa? Jadi selain berbentuk bilangan, pola juga biasa muncul dalam bentuk huruf seperti ini teman-teman. Jadi untuk mengerjakan soal deret ini, teman-teman harus ingat bahwa alfabet itu kan berurut ya. Jadi di sini kalau kita bisa lihat, ini karena sering latihan, saya bisa lihat di sini ada B, D, dan F begitu. Nah dari B ke D itu kan dia lompat 2 kali ya teman-teman. Jadi abjad kan dimulai dari A, kemudian B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang kalau kita perhatikan dari B ke D itu kan lompat 2 kali, melompati B ke C, kemudian dari C ke D gitu ya. Kemudian dari D ke F itu juga 2 kali teman-teman, D ke E ke F. Kalau begitu, huruf setelah ini yang dicari itu adalah ini, lompatan 2 kali dari F, yaitu adalah H. Berarti opsi C, D, dan E tidak mungkin benar. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas. Kemudian yang berikutnya, kalau teman-teman perhatikan, ini kan berurut teman-teman. M, N, O, P, Q, R, berarti di sini nanti S dan T. Ya, berarti soal nomor 3 ini jawabannya adalah bravo. Oke, soal nomor 4 katanya satu tim yang beranggotakan 12 orang gitu ya, dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 12 hari. Nah, bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berapa persen? Oke, kita berikan notis ini ya. Penambahan hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke, kalau soal seperti ini berarti ini adalah soal perbandingan teman-teman ya. Jadi kita punya banyaknya orang atau pekerja ya, kita tulis saja pekerja. Oke, itu 12 orang bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 12 hari itu. Oke, ini jelas. Nah kemudian katanya kan 4 orang itu sakit teman-teman. Jadi kalau 4 orang sakit yang bisa bekerja itu tinggal kita kurangi, 12 kurang 4 itu berarti 8 orang. Nah yang ditanya adalah persen penambahan hari. Oke, berarti teman-teman harus cari dulu kalau sisa 8 orang, waktu yang dibutuhkan itu berapa hari. Jadi kita bisa misalkan ini dengan X gitu. Nanti hasilnya kita kurangkan dengan 12, kemudian kita cari persentasenya. Nah sekarang teman-teman, ini bisa kita perhatikan bahwa ini pekerja, ini waktu. Semakin berkurang pekerja secara logika, maka waktu yang dibutuhkan pasti lebih lama teman-teman gitu ya. Pekerjaan kalau semakin banyak orangnya, maka waktu pengerjaannya pasti lebih singkat. Nah kalau berkurang, maka waktunya pasti lebih lama. Kalau begitu, ini sebenarnya adalah perbandingan berbalik nilai begitu. Nah kalau perbandingan berbalik nilai bagaimana? Ya teman-teman tinggal kali lurus saja. Ini kita kali lurus. Nah berarti 8 kali X kita peroleh 8X. Sama dengan 12 kali 12 itu 144. Nah dari sini bisa diperoleh X sama dengan 144 dibagi 8. Berapa itu teman-teman? 18. Oke, berarti X nya sama dengan 18. Yang ditanya persen penambahan hari. Nah penambahan harinya adalah 18 kurang 16, berarti 6.
bagi 12 kali 100%, karena yang ditanya adalah persentase, teman-teman. Kenapa 12? Karena waktu mula-mula itu 12. Nah, sekarang tinggal diselesaikan. Ini bisa disederhanakan, 6 dibagi 6 1, 12 bagi 6 itu 2. Berarti nanti hasilnya 100 dibagi 2. Jawabannya adalah 50%. Jadi untuk soal nomor 4 ini, hasil yang tepat adalah delta. Oke, jadi selain perbandingan berbalik nilai, kadang soal yang muncul di TIU itu juga adalah perbandingan senilai, teman-teman. Ya, perbedaannya nanti tinggal dikali silang saja kalau senilai. Kalau berbalik nilai dikali lurus. Nah, yang perlu diperhatikan, apakah yang ditanyakan adalah penambahan hari, ataukah hari yang dibutuhkan, atau persen penambahan hari. Jadi teman-teman harus jeli. Saya kira ini aman. Kita pindah ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Katanya jarak ke rumah takdir, dengan kampus itu 3,6 km. Itu jarak, teman-teman ya. Nah, jika takdir menggunakan sepeda dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam, maka waktu yang diperlukan untuk, ingat, pergi pulang dari rumah ke kampus selama 1 minggu. 1 minggu itu dihitungnya 6 hari kerja adalah berapa jam, teman-teman? Oke, berarti soal nomor 5 ini adalah jarak waktu dan kecepatan. Nah, untuk mengerjakan soal begini, teman-teman, kita perlu ingat lagi segitiga JKW ya. Jadi kita punya segitiga seperti ini. Di atas ini J, di bawah sini K, di sini adalah W. Nah, apa maksudnya ini, teman-teman? Kalau misal yang dicari adalah jarak, teman-teman tinggal tutup ini saja. Berarti yang kelihatan adalah K kali W. Berarti kecepatan kali waktu. Itu untuk mencari jarak. Kalau yang dicari adalah kecepatan, teman-teman tutup ini, yang kelihatan adalah J per W. Berarti kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, untuk soal ini yang dicari adalah waktu. Berarti kita tinggal tutup ini saja, teman-teman. Kalau ini ditutup, maka yang kelihatan adalah J per K. Berarti ini bisa kita selesaikan. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, sekarang pertanyaannya, jaraknya berapa? Dari rumah ke kampus itu 3,6 km. Kita tulis dulu 3,6. Tetapi yang ditanyakan soal ini adalah pergi pulang. Berarti jarak yang ditempuh ini harus dikali 2, teman-teman. Ketika pergi dan ketika dia pulang. Dan ternyata yang ditanyakan adalah selama 1 minggu atau 6 hari kerja. Kalau begitu ini masih dikali 6. Itulah jarak yang harus ditempuh oleh takdir. Nah, kita bagi dengan kecepatan sepeda takdir. Di situ adalah 6 km per jam. Nah, kalau begini mudah, teman-teman. Ini bisa kita coret, gitu ya. Berarti yang tinggal adalah 3,6 dikali 2. 3,6 kali 2 berapa? 7,2. Berarti soal nomor 5 ini mudah. Jawabannya adalah alfa. Ya. Jadi untuk jarak kecepatan waktu kami anggap tuntas. Kita pindah ke soal berikutnya. Soal nomor 6 ini adalah aritmatika sosial. Jadi katanya seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 50.000. Jadi ini harga jual, teman-teman ya. Kemudian mendapatkan laba 25% dari harga beli. Yang ditanyakan soal ini adalah berapakah harga belinya. Jadi teman-teman harus paham bahwa karena di sini mendapat laba itu adalah untung. Untung itu sama dengan harga jual dikurang harga beli, teman-teman. Jadi pasti harga jualnya lebih besar daripada harga belinya, sehingga dia memperoleh untung. Nah, karena yang dicari ini harga belinya, berarti mudah, teman-teman ya. Jadi atau kita gunakan logika seperti ini saja. Ini kan sama saja, harga jual itu untung ditambah harga beli. Jadi harga belinya berapa ditambah keuntungannya, itulah harga jualnya. Karena diketahui bahwa harga jual itu 50.000, kita tulis dulu harga jual. Untung itu 25% dari harga beli. Ini ditambah harga beli, teman-teman. Gitu. Akhirnya kita bisa peroleh bahwa harga jualnya itu sama dengan 125% harga beli. Atau kita bisa tuliskan ya, kemana ya, di sini saja. Kita bisa tulis bahwa harga beli itu sama dengan 100 per 125 dari harga jual. Nah, di soal diketahui harga jualnya 50.000. Berarti
100 dibagi 125 dikali 50.000 teman-teman. Nah sekarang tinggal kita sederhanakan ya. 125 kalau dibagi 5 berapa? 25. 100 kalau dibagi 25 hasilnya 4. Berarti 4 dikali 10.000 hasilnya 40.000. Ya, jadi jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah error. Gitu teman-teman. Ya, jadi bentuk aritmatika sosial juga selalu muncul di SKD belakangan ini teman-teman. Dan tentunya kami yakin untuk sekdin ini juga akan muncul. Saya kira untuk nomor 6 ini aman. Kita pindah ke soal terakhir. Oke, soal terakhir ini adalah soal penalaran analitis. Jadi katanya Nana itu lebih tua dari Nani. Jadi kalau teman-teman tuliskan, bisa teman-teman tulis seperti ini ya. Nana ini lebih tua dari Nani. Oke, jadi Nana lebih dari Nani. Nia itu lebih muda dari Ani. Artinya Ani ini lebih tua kan? Berarti kita bisa tulis Ani itu lebih tua daripada Nia. Oke, mudah-mudahan sampai di sini jelas. Kemudian yang berikutnya, Amel itu lebih muda dari Nani. Artinya Nani lebih tua dari Amel. Berarti Nani ini lebih daripada Amel. Gitu teman-teman. Nah, kemudian Nana itu lebih muda dari Nia. Artinya Nia lebih tua dari Nana. Berarti ini lebih dari Nana. Gitu ya. Oke, Nia lebih tua dari Nana. Kemudian Nani lebih tua dari Amel. Oke, itu kan sudah ada. Nani lebih tua daripada Amel. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan, di sini ada Nana, di sini juga ada Nana. Oke, berarti sebenarnya berlaku seperti ini ya. Nia itu lebih tua dari Amel, tapi Ani masih lebih tua dari Nia. Yang ditanya soal ini apa? Siapakah yang usianya paling muda? Berarti jawabannya adalah error gitu. Aman ya teman-teman? Oke, itulah tadi 7 soal bentuk-bentuk soal TIU teman-teman ya, yang kami yakin akan keluar pada SKD Sekdin tahun 2022 ini. Jadi mudah-mudahan apa yang dipelajari ini bermanfaat. Kalau ada yang berbeda pendapat, berbeda jawaban, berbeda cara, mungkin caranya jauh lebih mudah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini bisa berkembang ya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.